Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, wa ni'mal wali wa قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فاني هذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري ودراري يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واستغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه يغثني قبل أن يفنى ذراري نويت تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا إلى أرواح سيدنا الإمام أحمد بن سلمى هاجر وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بالي، جميع سادتنا البالي كل صالح ولي، إلى أرواح سيدنا الإمام شيخ محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفرعهم، وإلى أرواح صاحب المؤلف سيدنا الإمام شيخ إمام عبد الله بن عبد الرحمن بالحج بفضل وأصوله وفرعهم، وإلى أرواح جميع مشايخنا وسن شيخ حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن أحمد بهارون والحبيب قاسم بن أحمد بهارون والحبيب مصطفى بن أحمد بهارون والحبيب عدروس الهندوان والحبيب حسين بن صالح المحضار وأصولهم وفرهم، وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا وأصولهم وفرهم، أن الله يغفر لهم ويرحم درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. فصل. تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. Wajib salat atas semua orang muslim, baligin yang sudah baligh, agilin yang berakal, tahirin yang suci. Kita malam ini menerangkan tentang syarat-syarat wajibnya salat. As-salah wajib sebab masuknya waktunya. Karena waktunya sudah masuk, maka kita wajib salat. Tapi kewajiban itu muwassa'an. Muwassa'an itu masih ada kebijakan. Artinya wajib masih ada longgar. Muwassa'an itu ada kasih kelonggaran. Artinya wajibnya bukan langsung begitu masuk waktu sholat langsung kita mengerjakan. Jadi sholat itu yang pertama, syarat wajibnya sholat yang pertama adalah kalau waktu sholat itu sudah masuk. Kalau belum masuk waktu sholat kita sholat, ya ora sah ya. Anu jebeb kan bagus sedurung diundang wis teka dikitan. Kebat. Jadi sholat itu ya nunggu panggilan dulu. Beda sama kita punya adab, kalau sama orang tua sebelum dibutuhkan ya kita harus datang dulu. Artinya ya kita wajibnya sholat itu ya nunggu masuknya waktu sholat. Tapi kewajiban itu masih ada kelonggaran, wujuban muwassa'an. Artinya ada kelonggaran. Kelonggaran di situ bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat, bukan. Artinya kewajiban itu ada kelonggaran. Bukan begitu waktu ada kumandang azan kita langsung wajib kita kerjakan, enggak. Ada kelonggaran kan. Sudah kita jelaskan kemarin, ada waktu jaiz,
waktu wujub, ada waktu karaha, kan kita sudah jelaskan ya. Ya. Iya, beli. Semangat. Beli. Jadi yang pertama yaitu nunggu kita masuk waktunya. Yang kedua, bagi siapa wajib syarat wajibnya sholat itu. Yang kedua, kalau yang di sini, kalau di matan yaitu yang pertama bagi orang muslim. Bagi orang muslim wajib untuk melaksanakan sholat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu, lamma ba'athahu ilal Yaman, ketika Rasulullah mengutus Sayyidina Mu'ad ke Yaman. Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, ajak mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ajak mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau memang mereka itu mentaati ajakanmu atau menjawab ajakanmu wahai Mu'ad, lidzalik, memang sebab itu saya utus kamu ke Yaman. Fa'limhum, maka kasih tahu kepada mereka, annallaha qad iftarada alaihim 5 salawatin. Kasih tahu wahai Mu'ad kepada mereka bahwa Allah sudah mewajibkan kepada mereka 5 salat fi kulli yaumin wa lailah, di hari atau di 1 kali 24 jam atau 1 hari 1 malam. Jadi ini dalil bahwa kewajiban salat bagi setiap orang muslim. Fala yutalabul kafirul asli biha fid dunya. Lah bagaimana orang kafir? Apakah mereka kita tuntut untuk melaksanakan atau menunaikan salat? Tidak. Orang kafir tidak ada tuntutan kepada mereka di dunia untuk melaksanakan salat. Orang kafir kita tidak menuntut kepada mereka untuk melaksanakan salat. Tidak ada kewajiban untuk mereka karena memang sudah kafir. Li'adami sihhatiha minhu. Karena apa? Karena tidak sah. Karena syarat daripada salat adalah muslim. Makanya kita tidak meminta atau menuntut kepada orang-orang kafir untuk melaksanakan salat. Wala yajib alaihi qada'uha idza aslam, dan tidak wajib bagi mereka untuk mengqadha salat ketika dia masuk Islam. Jadi ketika dia masuk Islam tidak wajib untuk mengqadha. Lah bagaimana terus murtad? Wa amal murtad fayalzamuhu qada'u ma fatahu ayyama riddatih. Adapun seorang yang murtad, naudzubillah min dzalik, ketika dia murtad terus dia kembali lagi ke Islam, maka ketika waktu murtadnya keluar dari Islamnya wajib dia mengqadha. Naudzubillah min dzalik, si A dia murtad selama 1 tahun, naudzubillah. Selama 1 tahun itu ketika dia masuk Islam lagi, dia wajib mengqadha salatnya. Wajib. Ya. Paham ya? Li'annahu muslimun fima madha yansahibu alaihi hukmul Islam. Karena dia muslim dulunya, maka wajib dituntut untuk orang-orang yang murtad untuk mengqadha salatnya. Nah ini kalau kafir bagaimana? Kalau kafir ya memang kita tidak pernah menuntut ke mereka untuk melaksanakan
salat. Itu di dunia. Tapi adapun nanti di akhirat, fa innal kafira mukhatabun bi furu'i syariah. Adapun orang kafir yang dituntut nanti di akhirat. Jadi kalau di akhirat mereka itu dituntut. Pertama, dituntut mereka tidak beriman kepada Allah. Terus mereka tidak mau masuk Islam. Yang kedua, mereka dituntut tidak melaksanakan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua tuntutan nanti di sana. Ya, orang-orang kafir, naudzubillah min dzalik. Ya. Fa yu'adzab ala tarkiha fil akhirah ziyadatan ala adzabil kufur. Ya, di sini di dalam kitab Majmu', maka mereka itu nanti azabnya itu 2 kali. Ya. Diazabnya 2 kali, sudah dia tidak beriman kepada Allah, tidak mau masuk Islam, dan juga nanti ditambah lagi azab karena mereka tidak mau melaksanakan sholat. Ini naudzubillah, orang kalau sholat ini di madhab kita ini, kalau orang yang meninggalkan sholat secara terang-terangan, nah, terang-terangan, ada di madhab kita nih bahkan fayuktal, dibunuh. Ada sebagian kaul, naudzubillah min dzalik, ya. Tapi kalau sudah terang-terangan nggak mau sholat, nggak apa-apa saya nggak sholat. Kenapa? Dia sedangkan muslim, ini sudah murtad. Murtad. Kemarin itu ya. Siapa itu? Si Lonte, ya, yang lagi ribut Lonte itu. Iya, dia terang-terangan. Kenapa saya nggak mau sholat? Kenapa? Nah itu, ini sudah murtad. Nggak boleh. Murtad sudah keluar dari Islam. Secara hukum syariat dia sudah keluar dari Islam. Adapun misalkan saya mengatakan itu mau apa, cuman bercandaan aja, ya itu masa bodoh, nanti urusannya dia sama Allah. Tapi di hukum dunia, dia pun kalau dikubur bukan di kuburan orang muslim. Itu nggak boleh dikubur orang muslim. Bahkan terus dia tidak mewariskan nanti. Anak-anaknya nggak bisa berhak. Nanti hukum-hukum syariatnya semuanya rusak. Dia pertama tidak boleh dimakamkan di kuburan orang muslim, nggak boleh. Terus warisannya tidak mewarisi antara muslim, anaknya muslim, dianya kafir, tidak mewariskan. Naudzubillah min dzalik. Murtad, Bang. Kalau orang sudah menantang tidak mau sholat, itu sudah murtad. Paham ya? Terus yang kedua yaitu balighin. Yang kedua adalah yang syarat wajibnya salat adalah orang yang sudah baligh. Nah, baligh ini kembali ke kitab Safinatun Najah. Ya. Baligh ini ya patokan paling mentok adalah 15 tahun. Dia mau junub atau tidak, pokoknya kalau sudah 15 tahun ya baligh sudah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalathatin. Diangkat yang namanya qalam, artinya tidak dicatat dosanya dan tidak diambil muakhadzah. Tidak di muakhadzah itu tidak diazab. Artinya tidak ada siksaan bagi 3 golongan. Yang pertama anin naim hatta yastayghid. Orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, orang yang tidur itu sudah tidak ada muakhadzah, tidak ada tuntutan nanti disiksa atau dituntutan ya tuntutan, tidak ada tuntutan orang bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Ya wong turu ya, sikile ya mendi, tangane ya mendi, beli weruh. Makanya ada, pernah saya cerita itu. Dulu ada, kan kita sunnah kalau orang bangun tidur itu jangan langsung ngambil makanan. Ya orang kalau bangun tidur, kalau mau ngambil makanan, ya kita cuci tangan. Sunnah cuci tangan. Akhirnya ada yang menantang. Orang mau tidur kita orang bersih, kasur kita ya bersih, terus
Tidak ada kotoran di sini. Kenapa? Katanya. Ada subhanallah. Waktu lagi dia tidur, karena dia menantang sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tangannya masuk ke duburnya segini. Dia nggak berasa. Tangannya masuk ke duburnya, nggak berasa. Dubur segini. Subhanallah. Bisa dimasukin dengan tangannya dia. Karena gara-gara nantang syariat. Pas bangun tangannya sudah di duburnya dia. Nah, ini apa cerita ini nyata, cerita di kitab Bustanul Arifin karya Imam Nawawi. Ya. Jadi anin naim hatta yastaigid, orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau bangun baru dapat muakhadah. Artinya dia dihisab. Ada tuntutan. Kalau dia berbuat salah ada tuntutan. Tapi ketika dia tidur tidak ada tuntutan. Karena dia tidak melakukan salah, nggak sadar. Terus yang kedua wa anis sabi hatta yahtalim, dan juga diangkat rufi al-galam, tidak ada tuntutan bagi si bayi as-sabi. Sampai kapan? Hatta yahtalima, sampai dia junub. Artinya sampai dia balik. Sampai dia balik. Kalau sudah balik baru dia mendapatkan mukallaf, artinya dituntut untuk melakukan pekerjaan, artinya untuk melakukan syariat. Terus yang ketiga wa anil majnun hatta ya'gil. Yang ketiga diangkat kolam, tidak ada tuntutan anil majnun bagi orang yang majnun, gila, hatta ya'gil, artinya majnun sini hilang ingatan, nggak harus gila. Ya. Hilang ingatan. Hatta ya'gil, sampai dia berakal, sampai dia sadar. Makanya ada di dalam Al-Qur'an itu umur yang paling jelek itu yaruddukum ila ardhil umur. Usia-usia yang paling jelek. Ini Quran ini. Itu usia 70. Usia 70. Kalau orang dikasih usia mendekat sampai 70 itu ardharil umur. Kenapa ardharil umur? Ini Allah Subhanahu wa taala yang nyatakan di dalam Al-Qur'an. Allah akan mengembalikan manusia ke usia yang jelek. Apa itu usia yang jelek? Usia 70 tahun. Karena apa? Karena kembali lagi dia nggak sadar. Ardharil umur itu ya sudah, kadang ada usia orang 70 tahun hilang ingatan, lupa. Nah, itu namanya ardhalul umur. Tapi itu enggak semua, ya, enggak semua. Kata Ibn Abbas dalam mentafsirkan ayat ini, bagi orang yang selalu membaca Al-Qur'an, ya, maka Allah tidak akan memberikannya umur yang jelek. Artinya usia yang jelek, usia 70 tahun itu, sehingga dia lupa, pikun. Nah, insya Allah bagi orang yang sering membaca Al-Quran, Allah kasih keistimewaan, ingatannya kuat. Nah, makanya hataman beli sih, baca Quran beli arisan ya. Ya. Makanya Al-Qur'annya di arisannya sing sedurung ditagih wis setor. Sedurung ditagih setor ya, Kang Ibnu. Wis kita wis setoran. Ya, sedurung aja ayo sing durung setoran ya. Tajibus shalah ala sabi wala qada alaihi ba'dal bulugh. Dan sabi ini enggak, kalau ketika dia balik dia tidak wajib untuk mengqadha salatnya. Naam yundab qada'u ma fatahu fi zamanit tamyiz, akan tetapi sunnah dia mengqadha salatnya bagi sabi yang ketika dia mumayyiz, sebelum balik dia mumayyiz, yang bisa membedakan mana itu yang bahaya atau tidak, itu namanya sinul tamyiz, ya, usia tamyiz. Sunnah, nggak wajib.
Sunnah untuk mengkodok ketika di usia tamyiz dia pernah meninggalkan sholat. Selangka boro-boro apa maning suruh dikokon wajib gampang bapak. Dikok apa maning wa sunnah ya wis sunnah. Dikokon wajib gak ya wis gak lah. Ya paham ya. Nah, yang kedua adalah balik. Yang ketiga agil. Ya. Yang ketiga adalah agil. Wajib syarat wujubnya salat atau syarat wajibnya salat bagi orang yang berakal. Di dalam hadis yang tadi saya baca. Fala tajib 'alal majnun, tidak wajib bagi orang gila. Bagi orang gila tidak wajib untuk melaksanakan salat. Walal mughma alaih, dan juga orang yang pingsan. Pingsan beli sadar-sadar. Telung dina di rumah sakit ya pingsan sama aja. Ya. Orang lagi sakit ya. Ya enggak ada tuntutan. Sudah, beb wajib kita ki godok salat aja. Turunannya ki ahli waris melas beb. Seminggu beli sadar-sadar di rumah sakit ya beli wajib. Ya. Enggak wajib. Kalau puasa yang pernah ditinggalkan wajib dikodok, enggak apa-apa. Ahli warisnya, tapi kalau sholat enggak. Paham ya? Walal sakran, dan juga orang yang mabok. Nah. Orang yang mabok, tapi maboknya ghairul muta'addi, bukan disengaja. Wala qadha ala ghairil muta'addi minhum. Tapi semuanya ini dari majnun, mughma alaih, sakran, itu semuanya tidak wajib bagi mereka untuk mengqadha salat kalau tidak disengaja. Tapi kalau disengaja dia mabok, dia sengaja dia gilakan dirinya, dia sengaja dia pingsankan dirinya. Nah, ini yang wajib qadha. Paham ya? Insya Allah. Oh, suara anteng-antengan mereka kodok kita. Keempat. Yang keempat, an-naqa'u 'anil haid wan nifas, yaitu tahir. Suci. Wajib bagi orang yang suci untuk melaksanakan salat. Apa artinya suci di sini? An-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Bagi perempuan yang suci dari haid dan suci dari nifas. Fala tajib 'alal haid wan nufasa, dan enggak wajib ya, bagi orang haid dan orang yang nifas untuk melaksanakan salat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan itu ketika dia mengeluarkan darah haid, lam tusalli wa lam tasum, tidak wajib salat dan tidak wajib puasa, dan tidak sah, haram dan tidak sah bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas melaksanakan sholat, haram dan juga tidak sah. Wa qad taqaddama al-khilaf fi hukmi qada'il haid lis-shalah allati kanat fi ayyamil haid. Telah berlalu, artinya perselisihan, artinya perbedaan pendapat di dalam hukum wajib qadha sholatnya orang haid di waktu haid. Wajib apa tidak orang haid itu mengqadha sholatnya? Kan tidak wajib. Orang wong wadon sing haid bari nifas wajib beli mengqadha salat ya Bu. Salat wajib beli qadha. Perempuan yang haid begitu bersih wajib ora qadha salate? Wajib.
Ya pegel bu sampean. Kalau sholat nggak wajib kok. Kayak pernah kodo sholat baik sampean. Kalau perempuan yang haid, ketika dia suci, yang wajib mengkodok itu kalau puasa. Kalau sholat tidak wajib. Nah, bagaimana perbedaan pendapat ini? Kalau perempuan yang mengkodok sholatnya, ada orang perempuan begitu suci dari haid atau nifasnya, dia mengkodok sholatnya. Dia paksakan karena doyan ibadah ini perempuan. Saking getol ini ibadah, tekang sholat be dikodok. Apa jare Ibn Hajar? Al-Imam Ibn Hajar mengatakan ila hurmatihi ma'a adami sihah. Jare Imam Ibn Hajar, kalau ada perempuan yang mengkodok sholatnya dari haidnya, maka haram dan tidak sah. Wis haram beli sah. Makanya anak sebagian beb kita pengen sholat haram dan tidak sah. Akan tetapi Al-Imam Al-Khatib Syarbini mengatakan ila karahatihi, makruh nggak haram tapi tidak sah. Ma'a ada min igadis salah, makruh dan juga tidak sah. Masih lumayan makruh tapi tidak sah. Adapun Imam Romli ya, mengatakan makruh ma'in igadihima, makruh tapi sah. Ada perempuan mau mengkodok sholat, ya silahkan. Kalau dia mau ngambil perkataannya atau pendapatnya Imam Romli, silahkan, makruh dan sah. Sah tapi makruh, percuma beli. Ya pada memang pete sekalian. Ya. Jadi seperti itu. Ala kulli hal, kalau perempuan tidak wajib mengkodok sholatnya. Kalau puasa wajib. Terus wa min syuruti wujubis shalah aidan, dan termasuk daripada syarat-syarat wajibnya sholat adalah salamatul hawas. Salamatul hawas, selamat anggota badannya atau indranya. Indra karena biasanya indra 5 ya. Selamat atau sehat indra kelimanya. Enggak semua indra kelimanya ya. Artinya ketika dia sehat, bagi orang yang sehat, maksud daripada al-hawas ini, indra ini, bagi orang yang buta sejak lahir dan juga tuli. Ada orang ya, kan banyak ya, ketika dilahirkan ya, sejak lahirnya dia ditakdirkan oleh Allah buta, dan begitu juga sudah buta dia juga kena tuli, buta dan juga tuli. Walau natikon, walaupun dia bisa bicara, akan tetapi dia buta dan juga tuli. Maka bagi orang yang memang ditakdirkan oleh Allah seperti itu dari mulai lahirnya, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Loh kenapa? Ya buta. Satu, buta. Kedua, dia tuli. Gimana mau ngajarin? Gerakan sholat kita ajarkan gerakannya dia nggak bisa karena dia tidak bisa melihat. Terus juga ketika diajari dia tidak bisa mendengar. Maka bagi orang yang memang ditakdirkan, ya naudzubillah min dzalik, Allah yahfaz, Allahumma ba'idna, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau naudzubillah, kalau misalkan ada orang yang seperti itu, maka tidak ada tuntutan untuk dia untuk melaksanakan sholat. Karena susah, ngajarinya susah. Walaupun dia bisa bicara. Ya. Wa kadza man tara alaihi dzalika qabla tamyiz wala qada'a alaihi idza ruddat ilaihi hawasuhu. Dan begitu juga bagi orang ketika lahir dia bisa melihat dan juga bisa mendengar. Tapi begitu di usia tamyiz dia terkena kecelakaan. Artinya kena musibah sehingga penglihatannya dan pendengarannya hilang. Lalu karena memang diusahakan oleh dokter sama orang tuanya supaya bisa melihat dan juga bisa mendengar. Subhanallah, akhirnya beberapa tahun kemudian akhirnya sembuh. Ya, akhirnya sembuh. Begitu sembuh, apakah dia wajib mengqadha salatnya? Wala qada'a alaihi idza ruddat ilaihi hawasuhu. Maka dia tidak wajib mengqadha ketika Allah memberikan kembalikan lagi penglihatannya dan pendengarannya. Paham ya? Paham ora? Ora paham? Ya, beliin ngrungokaken. Keenam, ayo sedikit lagi. Yang keenam, syarat daripada wajibnya sholat adalah bulughud dakwah, sampainya dakwah ke mereka. Artinya dia sampai ke mereka dakwah ajakan untuk melaksanakan sholat. Artinya sampai ke mereka syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang mungkin hampir tidak ada satu pelosok yang tidak terkena dakwah. Ya, hatta di Papua, walaupun di Papua, di Irian ada orang-orang dakwah di sana ada. Ya, ada. Tapi misalkan, nah ini mau misalkan ada satu tempat yang memang tidak sampai ke mereka dakwah, tidak sampai ke mereka ajakan untuk melaksanakan syariat-syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka fala tajib ala man lam tablughu, maka tidak wajib bagi orang-orang yang tidak sampai ke mereka ajakan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak wajib, karena nggak ada yang ngajak, karena mereka nggak tahu, awam. Karena tidak ada satu ustadz pun yang ngajarin ke mereka. Maka luar biasa bagi orang-orang yang dakwah seperti itu. Ya. Makanya lahan dakwah ya luar biasa. Banyak lahan dakwah itu banyak. Lahan dakwah itu banyak. Bahkan orang-orang yang ada di pinggir-pinggir di lampu merah, ya anak-anak di Jepang itu ya. Ajak mereka untuk sholat. Memang tugas yang paling hebat itu. Gak mudah. Ya. Bahkan pahalanya luar biasa. Ya. Makanya lahan dakwah untuk bagi ustadz ini banyak. Makanya rugi bagi yang rebutan dakwah, lahan dakwah ya. Banyak sekarang ya rebutan lahan dakwah. Banyak. Padahal lahan dakwah itu banyak. Kalau kitanya mau nggak harus besar. Lahan dakwah itu banyak. Kita ngajar di rumah, pelan-pelan kita ajarin. Nggak ada murid, ajarin kita punya anak. Ya. Bagi yang punya anak, makanya beruntung sekali. Kata Habib Abu Bakar Atos Al-Habsyi di dalam kitab Tadhkirul Mustafa, beliau mengatakan beruntung sekali bagi seseorang yang mempunyai anak mau belajar sama dia, mau belajar sama ayahnya, mau belajar sama orang tuanya. Ini beruntung, karena jarang sekali yang namanya anak mau belajar sama bapaknya. Karena setiap hari dia melihat
apa namanya, tingkah laku bapaknya, jadi menganggap ya bapaknya ya biasa, ya wong biasa bagian ning jero ning jabai diundangnya profesor doktor mungkin tapi semanjing ning umah masih jen maning langka duit jadi gebrak, langka duit ya diserawat nih anaknya. Artinya beruntung sekali bagi orang tua yang mempunyai anak yang mau belajar sama orang tuanya sendiri. Nah, jadi memang lahan dakwah itu banyak. Nah, dan ini kita kembali lagi. Jadi bagi orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka, ajakan untuk melaksanakan sholat, maka tidak wajib. Tidak wajib untuk mereka melaksanakan sholat. Tapi kalau mereka muslim, mereka berdosa. Kalau seandainya mereka ini muslim, tapi dia nggak tahu sholat itu kayak apa, tapi mereka muslim, mereka berdosa karena mereka tidak mau mencari ilmu, karena mereka tidak mau mencari ilmu, tidak mau mencari tahu bagaimana itu caranya sholat, kewajiban sholat, bagaimana caranya wudu, ya kan? Itu. Paham ya? Ka'anna sya'afi syahiki jabalin. Kata syarih di sini yang penyarah, seperti orang yang tinggalnya di satu lembah, di gunung, di pegunungan atau di manalah. Wala yajib alaihil qadha idza balagathu indar ramli. Lalu bagaimana? Misalkan di kampung itu tidak pernah masuk orang-orang yang mengajak untuk melaksanakan sholat. Akhirnya beberapa tahun kemudian datanglah seorang ustadz yang mengajarkan mereka untuk untuk menunaikan ajaran-ajaran baginda Muhammad SAW. Apakah di saat mereka itu tidak melaksanakan sholat, apakah mereka itu wajib mengqadha'nya atau tidak? Di sini dijelaskan wala yajibu alaihil qadha'u idza balagathu indar ramli. Nah, menurut Imam Ramli, ini sengaja saya utarakan supaya kita nggak terlalu, supaya kita kalau wawasan kita tentang ilmu itu banyak, kita agak sedikit ada remnya. Jadi tidak wajib bagi mereka ketika sudah sampai dakwah untuk mengqadha sholatnya menurut pendapat Imam Ramli. Menurut pendapat Imam Ramli. Tapi kalau menurut Imam Ibn Qasim, yajibu alaihimul qadha. Imam Ibn Qasim, ya, syarahnya kitab Fathul Gharib. Beliau mengatakan wajib bagi mereka mengqadha salatnya. Wajib untuk mereka mengqadha salatnya. Paham ya? Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani. ولا هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة سير الفاتحة.